Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sejahtera buat wabarakatuh. kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya menyampaikan bahwa dalam setiap kegiatan kita itu di Bawaslu Provinsi kita sudah menyepakati bahwa ada reward, ada punishment. Pertama-tama saya ingin menyampaikan apresiasi saya sebesar-besarnya kepada Kasek Muna. Tadi beliau sudah hadir pertama sekali di dalam ruang Zoom ini. Sekali lagi terima kasih Pak Kasek, mudah-mudahan bisa menjadi contoh yang baik buat kita semua. Dan jangan lupa Pak Kasek, kalau di Kendari ingatkan saya, ada reward yang akan saya berikan kepada Pak Kasek. Kasek Muna ya. Sekali lagi terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, kita berjumpa lagi dalam kegiatan rutin kita di Kamis pagi yang ceria ini, tentunya dalam rangka peningkatan kapasitas pengawas pemilu. Sekali lagi bahwa kegiatan ini didesain dan dirancang oleh teman-teman Bawaslu Provinsi, tentunya agar kita tidak menjadi seperti pisau yang disimpang bertahun-tahun di sela kegiatan non tahapan, apalagi sudah non tahapan dijep dengan PJC, namun kita ada relaksa sedikit yang bisa menambah manis-manisnya perjalanan ini, tetapi tentunya itu kendala dan rintangan buat kita untuk tetap eksis di dalam dunia pengawas ini. Saya sampaikan tadi bahwa kita tidak menjadi pisau yang disimpan bertahun-tahun dan berkarat. Jadi inilah waktu-waktu kita, minimal di setiap Kamis ini, waktunya kita mengasah kemampuan kita, meningkatkan kompetensi kita masing-masing di dalam ruang-ruang diskusi yang disediakan oleh Bawaslu Provinsi. Sekali lagi saya mengingatkan kepada diri saya dan Bapak Ibu sekalian bahwa konteksnya ini kita berdiskusi tentunya mencari sesuatu hal yang baik tentunya buat kita dan saling mengisi kemampuan di antara kita, tentunya melalui apa yang disampaikan oleh narasumber kita pagi ini, tentu dan saran dan masukan dari peserta Zoom yang berbahagia. Saya menyampaikan sekali lagi, ruang diskusi, bukan saling menggurui, bukan saling memojokkan. Saya mengingatkan saja bahwa ada satu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim itu mengatakan, ini hadis yang sahih, bahwa bukan Pak Sainuddin ya, hadis sahih, bahwa tidak akan masuk surga seseorang jika terdapat kesombongan itu sebesar biji sawi pun di dalam dirinya. Maksudnya itu, marilah kita menghargai forum ini sebagai sarana diskusi yang sehat, diskusi yang tentunya hikmat dan bijaksana sesuai dengan tuntunan sila keempat kita di Pancasila. Ini kita belajar P4 lagi, karena banyak orang sekarang bagus sekali-kalinya, bagus bagi-baginya
istilahnya kurang Pancasilana. Saya mengingatkan sekali lagi untuk diri saya sendiri dan kepada Bapak Ibu, kepada Bapak Ibu sekalian peserta Zoom yang berbahagia, satu kutipan surat di Al-Quran, ayat Luqman itu, di surah Luqman ayat 40 itu menegaskan lagi. Mohon maaf yang non muslim, ini bunyinya begini. Dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong, lagi membanggakan diri. Maksudnya, Bapak Ibu sekalian, jangan, karena kita sudah 2 periode, kita ada di provinsi misalnya, kita lebih pintar, merasa lebih jago, itu yang narasumber itu anak kemarin sore lah. Itu yang mau bertanya itu kemarin sore lah. Murid-murid saya itu. Jangan. Kita tidak tahu bahwa ide yang brilian itu lahir dari siapa dan datang dari mana. Itu semua adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menegaskan dalam surat-suratnya di Al-Qur'an. Ada lagi di An-Nahl itu ayat 23, Al-Isra ayat 37, Al-Ghafir itu di ayat 60. Bahwa memang Allah tidak menyukai sikap sombong ini. Itu yang menjadi garis bawahnya. Sekali lagi mari kita berdiskusi dengan hikmat dan bijaksana, tidak menolak sebuah kebenaran yang disampaikan, dan jangan meremehkan kepada orang yang akan menyampaikan. Itu kata kuncinya. Biar diskusi kita bisa baik, bisa lancar, sekali lagi saya sampaikan, bisa hikmat dan bijaksana. Sesuai dengan rumusan sila keempat Pancasila. Itu mungkin arahan dan sambutan yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, yang kau merasa sombong, belum jago apa-apa. Di atas langit masih ada langit. Isi kepala kita itu terbatas, saudara. Walaupun kau hafal semua itu regulasi, tetapi ketika Allah berkehendak mencabut itu sepersekian detik, seperti kilatan cahaya kalau Allah menghendaki. Mencabut ilmu yang sudah dia berikan kepada kita semua. Maka jadilah kau orang bodoh-bodoh yang makan sampah, yang tak putar-putar di jalan raya, yang pokoknya tidak jelas kelakuannya. Ujungnya ada di rumah sakit jiwa. Jadi sekali lagi, apa yang kita mau sampaikan, apa yang kita mau banggakan, apa yang kita mau sombongkan di dunia ini. Sekali lagi garis bawahi, jangan meremehkan orang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, dengan perkenan Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya buka kegiatan kita di hari. Semoga ada hikmah yang dapat kita ambil, tentunya untuk memperkuat diri kita masing-masing sebagai pengawas pemilu, dan yang paling penting adalah bagaimana kegiatan ini dapat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, demikianlah arahan yang disampaikan oleh pemantik diskusi kita, Bapak Haji Heri Iskandar, suatu arahan yang sangat luar biasa buat kita semua untuk menjadi penyiram rohani bagi pribadi kita masing-masing. Semoga kita bisa mengamalkan dalam lingkup kehidupan kita. Kepada Bapak Haji Heri Iskandar, saya ucapkan terima kasih. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saya mempersilahkan kepada Bapak narasumber kita, Bapak Rusdi SIP, Ketua Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara, untuk memaparkan materi terkait bagaimana meningkatkan kompetensi pengawas pemilu di masa non-tahapan. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, para Kabak, Kasubag yang hadir pada kesempatan hari ini, yang saya hormati pula rekan-rekan ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota se-Sulawesi Tenggara, para kasek atau koordinator sekretariat, beserta dengan jajaran staf yang kami banggakan yang hadir pada forum diskusi Kamis siang hari ini. Marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmatnya pada hari ini, sehingga kita masih dapat bersama-sama mengikuti diskusi obrolan Kamis, satu hari penuh makna, bagaimana kita menggali potensi kita pada diskusi ini, yang pada hari ini kita membahas bagaimana kompetensi sebagai seorang pengawas pemilu. Tentunya saya secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi keynote speaker pada hari ini terkait dalam pengantar obrolan Kamis. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku, Bawaslu Kabupaten Kota Sulawesi Tenggara, masa ini adalah masa non tahapan yang mungkin seringkali kita anggap sebagai masa tenang bagi penyelenggara pemilu, tetapi sesungguhnya kesempatan ini adalah kesempatan emas bagi kita, bagaimana kita mengembangkan kemampuan kita terhadap pelaksanaan tugas-tugas kita. Karena di masa non tahapan ini kita memiliki cukup waktu untuk bagaimana mengembangkan kemampuan kita secara person dan bagaimana kita meningkatkan daya nalar serta daya refleksi kita terhadap tugas dan tanggung jawab. Nah, pada kesempatan hari ini teman-teman, sahabat-sahabatku semua, bahwa materi pada kesempatan ini yaitu strategi meningkatkan kompetensi sebagai seorang pengawas pemilu. Seorang pengawas pemilu. Baik, saya langsung saja di materi bahwa dalam meningkatkan kompetensi sebagai seorang pengawas pemilu, tentunya ada 3 pendekatan utama yang perlu kita lakukan, Bapak Ibu sekalian, yaitu yang pertama integritas sebagai seorang penyelenggara pemilu. Nah, berbicara soal integritas ini sudah pasti menjadi pondasi kita, pondasi utama dalam menjalankan tugas-tugas kita sebagai pengawas pemilu. Terkait integritas, ini sudah jauh sebelumnya dibahas oleh senior kita, rekan kita Ketua Bawaslu Buteng Tengah di episode kedua. Bagaimana membangun integritas itu, apalagi memang ini suatu keharusan, bukan lagi pilihan. Nah, ini sudah harus melekat di diri kita sebagai pengawas pemilu. Yang kedua, yaitu waktu strategis. Jadi waktu strategis di masa non tahapan ini kita memiliki cukup ruang waktu yang luas, yang banyak, yang boleh dikata bahwa waktu ini waktunya kita bagaimana mengembangkan diri kita, mengevaluasi pekerjaan-pekerjaan kita pada saat tahapan-tahapan yang lalu, dan bagaimana kita mempersiapkan tahapan segala keperluan tahapan berikutnya, yaitu tahapan 2029. Nah, di waktu ini kita bisa bagaimana membuat timeline sehingga kita lakukan sosialisasi atau memberikan edukasi kepada jajaran kita di internal itu sendiri untuk kemudian diaplikasikan ke publik. Yang ketiga yaitu kepercayaan publik. Nah, tentunya
dengan berintegritas, dengan kemampuan kita yang sudah di waktu luang ini meningkatkan kapasitas, dengan sendirinya kepercayaan publik itu akan terbangun, Bapak Ibu sekalian. Ya, tentu dalam bagaimana kita meraih kepercayaan publik, ya tentunya kita harus melakukan transparansi terhadap proses-proses pengawasan yang kita lakukan. Kemudian bagaimana kita bersikap profesionalisme dan netralitas terhadap tugas-tugas kita sebagai seorang penyelenggara pemilu. Kemudian bagaimana kita membangun kolaborasi dengan stakeholder atau lembaga-lembaga yang berkaitan dengan tugas-tugas kita, yaitu bagaimana kita kolaborasi dengan KPU, kolaborasi dengan Kesbangpol, Kejaksaan, Kepolisian, dan lembaga lain yang dianggap atau bahkan dengan komunitas lainnya. Terus tentu dalam mencapai kompetensi atau meningkatkan kompetensi di masa non tahapan ini, kita harus menyiapkan strategi-strategi matang untuk kita lakukan supaya target kita itu betul-betul mampu ada perubahan dari yang sebelumnya. Ya, nah di sini saya sudah membagi 4 strategi bagaimana kita meningkatkan kompetensi kita di masa non tahapan ini, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama yaitu bagaimana kita melakukan pelatihan dan workshop yang secara intensif. Jadi ini bagaimana kita melakukan pelatihan-pelatihan baik itu di jajaran kita internal di rapat-rapat ataupun simulasi-simulasi pengawasan. Nah, simulasi-simulasi pengawasan ini bagaimana kita kembali merefresh simulasi pengawasan itu mulai dari tata cara kampanye, maksudnya pengawasan kampanye, terus pengawasan pemungutan dan penghitungan suara, dan bagaimana kita lakukan simulasi-simulasi terkait penerimaan dan penanganan laporan di jajaran kita. Bagaimana kita bersikap secara, kalau mungkin di pelayanan publik ada itu 3S, sopan, salam, sapa, salam. Nah, nanti itulah yang terus kita kembangkan bagaimana menyambut perlakuan kita terhadap orang yang datang bertandang di Bawaslu, baik itu dalam hal koordinasi ataupun dalam hal meminta informasi-informasi yang penting yang ada di Bawaslu. Terus yang kedua yaitu modul pembelajaran daring. Nah, modul ini mungkin secara bagiannya sudah sebagian kita laksanakan, yaitu salah satu hari ini inisiasi dari Bawaslu Provinsi pembelajaran daring adalah diskusi Kamis ini, obrolan Kamis ini kita lakukan. Ini salah satu kompetensi yang mungkin setara, dan kemudian kedua bagaimana kita belajar secara learning interaktif untuk membangun kemampuan kita masing-masing. Terus yang ketiga yaitu pendampingan dan mentoring. Nah, ini alhamdulillah kita di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara sudah banyak mentor kita, senior-senior kita yang berpengalaman, terkhusus pimpinan Bawaslu Provinsi yang selalu memberikan pendampingan maupun arahan-arahan terkait tugas dan pelaksanaan kita, dan senior-senior kita terkhusus yang memang sudah 2 periode sangat berpengalaman di bidang pengawasan selaku sebagai seorang pengawas pemilu. Yang selanjutnya adalah evaluasi terus yang berkelanjutan. Nah, tentu pekerjaan kita supaya mampu kita menilai suatu pekerjaan itu berhasil atau tidaknya, tentunya kita lakukan evaluasi yang terus berkelanjutan. Tinggal kita susun bagaimana evaluasi itu kita lakukan, entahkah itu per 3 bulan, per 6 bulan, atau per bulan. Nah, nanti tergantung bagaimana kita supaya itu bisa menjadi acuan kita untuk terhadap pengembangan diri. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, tentu dalam pengembangan kita sebagai seorang pengawas pemilu, ada batasan atau standar yang menjadi tolak ukur kita bagaimana kita mengukur keberhasilan kemampuan kita terhadap
apa yang kita lakukan. Nah, berdasarkan peraturan Peraturan Menteri Pan-RB nomor 38 tahun 2017 itu standar terkait kompetensi sebagai seorang pengawas itu dibagi dalam tiga. Yang pertama yaitu kompetensi teknis, bagaimana kita mengetahui pengetahuan yang mendalam tentang hukum pemilu, prosedur pengawasan, dan bagaimana cara metodologi investigasi pelanggaran. Nah, di kompetensi teknis ini kita banyak belajar bagaimana kita mendalami hukum-hukum pemilu, baik itu yang diatur di Undang-Undang 17, per Bawaslu, di internal Bawaslu, bagaimana kita juga mendalam memahami PKPU, peraturan DKPP, dan putusan Mahkamah Konstitusi, dan serta peraturan-peraturan lainnya yang bisa kita aplikasikan di pelaksanaan tugas kita. Terus yang kedua, bagaimana kita membangun kompetensi secara manajerial. Jadi ini adalah keahlian manajerial atau keahlian dalam memimpin suatu organisasi, bagaimana kita berkomunikasi atau public speaking, sehingga mendapatkan berorientasi pada nilai kemampuan kerja kita dan kemauan mengelola perubahan-perubahan yang secara dinamis. Yang ketiga yaitu kompetensi sosial. Nah, kompetensi sosial ini sudah kita alhamdulillah mungkin sudah sering kita lakukan. Ada rekan kita Bawaslu Kabupaten Kota yang sudah melakukan MOU kerjasama dengan lembaga-lembaga hukum lain atau lembaga-lembaga lain yang bisa membantu tugas-tugas kita. Terus bagaimana kita memahami konteks sosial masyarakat. Alhamdulillah di Kolaka Utara ini terkait hubungan konteks sosial masyarakat itu kita sudah lakukan mengikuti kegiatan-kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu Republik Indonesia bersama dengan Komisi 2 DPR RI. Nah, di situ ada kolaborasi bagaimana kita men-sharekan, berpartisipasi masyarakat, sama-sama mengetahui, mengedukasi pengetahuan apa saja yang berkaitan dengan tugas kita sebagai pengawasan. Lanjut Bapak Ibu sekalian, yaitu peran dan tugas pengawas pemilu. Mungkin ini sudah tidak menjadi asing lagi bagi kita karena ini adalah tupoksi kita sebagai seorang pengawas pemilu. Bagaimana kita menjadi pengawas. Jadi saja Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah bagaimana kita kompetensi kita untuk manajerial kurikulum pengawas pemilu. Lagi-lagi hal yang menjadi kunci dari tugas kita sebagai pengawas pemilu dalam meningkatkan kompetensi kita secara manajerial, yaitu yang pertama adalah integritas. Jadi berbicara soal integritas, sudah kita paham bersama bagaimana itu seiringnya tindakan, kata, dan perbuatan kita sebagai seorang pengawas pemilu yang kita tampilkan di publik, di masyarakat. Terus bagaimana kita menjalin kerjasama dengan stakeholder, dengan kelompok-kelompok organisasi, pegiat-pegiat pemilu. Kemudian kedua, ketiga, bagaimana kita membangun komunikasi yang efektif. Jadi terus bagaimana kita melakukan silaturahmi, komunikasi, menyampaikan hal-hal yang sangat penting terhadap tugas kita, yaitu baik itu temuan, rekomendasi, peringatan jelas, ringkas, dan persuasif kepada semua pihak. Yang keempat adalah orientasi pada hasil. Mungkin ini fokus kita pada pencapaian tugas pengawasan kita yang berkualitas dan berkelanjutan. Baik, next lagi. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sahabat Bawaslu Kabupaten Kota, salah satu hal lagi yang bisa kita lakukan sebagai dasar untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai pengawas pemilu yaitu pemanfaatan teknologi untuk pengawasan modern. Yang pertama itu adalah aplikasi digital. Mungkin di Bawaslu sudah ada aplikasi digital, yaitu ada Siwaslu,
ada SIPP, dan lain-lain sebagainya yang mungkin dianggap terus kita belajar saja bagaimana mengikuti perkembangan-perkembangan terkhusus di dunia digital yang ada di Bawaslu. Kemudian yang kedua adalah media sosial. Ya, ini sudah menjadi garda terdepan saat ini kita di masa non tahapan. Bagaimana kita meningkatkan literasi kita melalui media sosial, baik itu platform lewat media sosial Facebook, lewat Instagram, bahkan ada kabupaten-kabupaten yang sudah luar biasa, ada lensa pengawasan, seperti halnya di Kota Kendari, sahabat saya yang sudah menginisiasi, bahkan di kabupaten lain yang sudah memiliki strategi, dan insya Allah kami di Kolaka Utara adalah salah satu pemantik untuk meningkatkan kompetensi kami, yaitu bagaimana memberdayakan betul-betul humas yang sudah menyusun timeline apa-apa saja yang kami mau share, publikasikan, yang sudah kami susun rencananya mulai dari hari Senin hingga Jumat. Ada beberapa edukasi yang sudah kami bagi hari Senin sampai hari Jumat, itu edukasi apa yang kita tampilkan mulai dari literasi yang ada maupun edukasi yang ada di divisi HP2H, divisi P3S, dan divisi SDM. Terus yang ketiga adalah data analitik. Artinya ini bagaimana kita data itu kita bisa memetakan data-data yang risiko, baik itu maupun pola pelanggaran dan tren-tren kecurangan yang telah kita lalui dan yang akan kita hadapi ke depan. Bagaimana kita mengidentifikasi persoalan-persoalan yang mungkin saja terjadi di tahapan berikutnya. Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat Bawaslu Kabupaten Kota, selanjutnya yaitu selain dalam meningkatkan kinerja kita, tentu ada tantangan-tantangan yang kita hadapi. Nah, tantangan-tantangan yang kita hadapi saat ini adalah yang pertama itu keterbatasan anggaran dan sumber daya. Kita tahu sendiri kebijakan pemerintah saat ini adalah efisiensi anggaran. Nah, tetapi sebagai pengawas pemilu yang dituntut proaktif, itu bukanlah menjadi hambatan, tetapi itu adalah suatu keharusan bagaimana kita tetap tidak berhenti untuk memberikan edukasi kepada masyarakat luas. Yang kedua adalah resistensi terhadap perubahan metodologi baru atau kebijakan yang baru. Yang ketiga, kurangnya akses ke program pelatihan yang berkualitas. Yang selanjutnya yaitu fluktuasi personil dan staf yang berpengalaman. Nah, terhadap tantangan-tantangan itu tentunya kita juga sudah ada bagaimana mencarikan solusi. Nah, solusi-solusi inovatif inilah yang perlu juga kita aplikasikan. Yang pertama itu bagaimana kita mengadvokasi anggaran khusus sehingga mendukung pengembangan kapasitas. Yang kedua yaitu membangun budaya pembelajaran yang terbuka dan adaptif. Nah, mungkin ini sudah kita lakukan pembelajaran terbuka baik itu di media sosial maupun mendatangi langsung komunitas-komunitas, baik komunitas pemilih pemula ataupun komunitas lainnya. Kemudian kemitraan yang strategis dengan lembaga pendidikan dan LSM. Ini sudah banyak lagi teman-teman kita melakukan MOU dengan perguruan tinggi maupun lembaga-lembaga lain. Bahkan dengan membangun silaturahmi dengan LSM. Yang selanjutnya yaitu memberikan penghargaan atau reward maupun punishment terhadap jajaran kita pengawas yang berkinerja baik dengan berkinerja yang kurang baik. Terus Bapak Ibu sekalian, mungkin dari apa yang saya sudah paparkan ada kesimpulan dan nyata bahwa di masa non tahapan adalah momentum emas untuk memperkuat kompetensi kita sebagai seorang pengawas pemilu. Mengutip dari kata pimpinan Bawaslu RI bahwa masa tahapan adalah masa kita menanam, memelihara, memupuk
dan pada akhirnya kita memanen. Jadi saat ini adalah masa kita terus belajar, terus menggali pengetahuan sehingga pada masa masuk tahapan nanti di 2029 kita sudah action siap, kata ibarat politisi bahwa bagi kita adalah senjata kita yaitu bagaimana kita menyiapkan kemampuan kita sebagai senjata untuk menghadapi pemilu berikutnya. Mungkin itu saja teman-teman, sahabat-sahabat Bawaslu Kabupaten Kota dan dan pimpinan Bawaslu Provinsi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bawaslu kita tegakkan keadilan pemilu. Bersama rakyat awasi pemilu. Bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi saya kembalikan wabarakatuh. ke moderator untuk memandu mengembangkan lagi di sesi diskusi. Terima kasih. Baik Bapak Ibu Senang sekali sekalian, narasumber. demikian pemaparan materi yang telah disampaikan oleh narasumber kita, Ketua Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara, Bapak Rusdi SIP. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada pemantik diskusi kita untuk memberikan tanggapan terkait materi yang telah disampaikan oleh narasumber. Kepada Bapak saya persilahkan. Baik, sekali lagi terima kasih saudara moderator. Terima kasih pula buat Bapak narasumber kita pagi ini yang sudah mengantar materi ini dengan sangat baik. Tentunya dengan gaya khas Kolaka Utara. Ini model penyampaian yang natural, tidak dibuat-buat. Public speaking yang betul-betul lahir dari bukan lahir dari sebuah pembelajaran. Ini gaya khas. Dan ini tidak boleh dibuat-buat karena natural. Kita tahu Agam Rinjani kalau public speaking itu tidak ada apa-apanya. Tapi dia menyampaikan dengan natural dan Allah berkehendak. Sekali lagi itu saya sampaikan tadi di awal. Ketika Allah berkehendak, maka yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu. Jadi sekali lagi saya tekankan, jangan kau sombong. DE-lah. Pangkat, jabatan, apapun hari ini yang kita miliki, hanya daki saja di tubuh kita. Ketika air mengguyur atau angin berhembus, semua bisa pergi atas kehendak Allah. Itu sekali lagi saya sampaikan. Nah, banyak saya lihat teman-teman ini, mohon maaf, sudah mulai ini diskusi ini saja. Apa sih yang dibahas? Apa saya sudah tahu itu semuanya. Itu kata kuncinya. Terima kasih sekali lagi Bapak narasumber kita yang luar biasa, yang sudah menyampaikan materi, mengantar kita, membawa alam pikir kita dan imajinasi kita pada titik kumpul beberapa poin yang saya catat pagi berbahagia ini. Tentunya ada 4 yang disampaikan di awal tadi, bahwa dalam peningkatan kapasitas pengawas pemilu di masa nontapan ini, saya menggarisbawahi bahwa narasumber kita hari ini tentunya menyampaikan ada 4 strateginya, pelatihan dan workshop, terus melalui pelatihan ini dimaksud itu bedah kasus dan simulasi, modul pembelajaran daring, pendampingan dan monitoring, terakhir evaluasi berkelanjutan. Luar biasa Bapak narasumber kita, sekali lagi terima kasih. Dan terakhir beliau mempertajam materinya, tajam bambu runcing. Kita harus ingat bambu runcing adalah senjata yang
mengantarkan kita pada kemerdekaan. Ini sudah dekat ini. Jadi jangan hanya pasang-pasang itu bendera merah putih di pipi kayak bombana itu, tapi tidak memahami hakikat kemerdekaan ini seperti apa. Luar biasa, Bapak narasumber mengatakan bahwa teknologi adalah sekutu bagi pengawas pemilu. Mantap ini dan menarik untuk didiskusikan. Asal kita tidak bersekutu dengan setan, itu boleh-boleh saja. Dan 3 poin yang menjadi catatan kita. Satu, Bapak narasumber kita pagi ini memberikan kita 3 poin penting: aplikasi digital, pemanfaatan aplikasi digital, media sosial, dan ini yang paling menarik adalah data analytics. Karena dia pakai bahasa Inggris, maka saya juga harus pakai bahasa Inggris. Data analytics. Mohon maaf, Bapak narasumber, kalau kebiasaan saya kesen di kampung mengatakan analisa data. Tapi hari ini, sekali lagi, Bapak dan Anda layak dapat bintang. Saya kasih bintang 5 ya. Selanjutnya, tentunya dari beberapa poin-poin yang disampaikan narasumber kita pagi hari ini, tentunya yang menjadi sebagai pemantik diskusi kita, tentu kita ingin menggali lebih jauh, lebih dalam dari poin-poin penting tersebut. Mungkin sekitar bagaimana strategi yang efektif, sekali lagi efektif, efisien. Setelah efisien ada efisiensi. Jadi strategi yang mana kira-kira melalui diskusi kita ini bisa menjadi satu runutan buat kita semua untuk dilaksanakan. Sekali lagi efektif, efisien, dalam kurung efisiensi. Bagaimana melakukannya, apalagi kita tidak sedang berada di tengah-tengah hiruk-pikuk tahapan. Tadi Bapak narasumber mengatakan ini kesempatan emas. Mungkin itu yang sebagai pemantik diskusi awal yang bisa digali lebih jauh. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, marilah kita berdiskusi dengan hikmat dan bijaksana sehingga alam pikir kita dan imajinasi yang lahir ini tentu adalah hal-hal yang baik, tidak berdasarkan pada dorongan syahwat kesombongan tersebut, sehingga ada satu atau beberapa poin-poin yang bisa lahir dari diskusi kita di pagi yang berbahagia ini, tentunya yang tentu bisa kita laksanakan. Mungkin itu sebagai pemantik diskusi awal kita. Mudah-mudahan sekali lagi mari kita berdiskusi dengan hikmat dan bijaksana, tidak didorong dengan syahwat-syahwat kesombongan, sehingga kegiatan hari ini, kegiatan pagi hari yang berbahagia ini tentunya ada nilai amal dan ibadah yang bisa menambah pundi-pundi kebaikan amal ibadah kita di yaumil akhir nanti. Itu yang dapat saya sampaikan sebagai pemantik diskusi awal. Saya kembalikan kepada moderator untuk memandu jalannya diskusi kita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Baik, Bapak Ibu sekalian, telah kita dengarkan bersama pemaparan materi oleh narasumber kita dan tanggapan oleh pemantik diskusi kita. Selanjutnya, kita memasuki sesi diskusi, sesi yang paling sangat dinanti-nantikan oleh peserta diskusi pada kesempatan hari ini. Untuk sesi pertama, saya buka dengan 3 orang penanya. Kepada Bapak Ibu sekalian, saya persilahkan. Halo, Bapak Ibu sekalian. Konsel. Siap, Ponsel? Lanjut.
Ngeri lah konsel ini. Satu orang dari konser, lanjut yang kedua. Masih ada Bapak Ibu sekalian? Konkep, konkep. Baik Ibu, konkep. Lanjut yang ketiga. Konsel. Izin Ibu, kita memberikan kesempatan kepada kabupaten lain dahulu. Siapa tahu ada. Cari Mau mana teman itu, mau mana? kolaborasinya Wakatobi, Wakatobi, cari Wakatobi. Baik, Oh, dari cocok Wakatobi. Wakatobi. Baik Bapak Ibu sekalian, ada 3 orang penanya yang siap memberikan pertanyaannya kepada narasumber, yakni dari Kabupaten Konsel, Kabupaten Konkep, dan Wakatobi. Kesempatan pertama saya serahkan kepada Kabupaten Konawe Selatan. Kepada Bapak saya persilahkan. Baik, terima kasih saudara moderator atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Mantap Pak wabarakatuh. Syambu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Songko-songkomu Alhamdulillahirrahmanirrahim. lagi. Memperingati, menyambut hari kemerdekaan PIM. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang saya hormati, yang saya banggakan Ketua dan Pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara beserta Kasek, Kabak, Kasubag. Yang saya hormati dan saya muliakan pribadi narasumber yang begitu lugas membawakan materi. Yang saya hormati rekan-rekan pimpinan Bawaslu Kabupaten Kota Sulawesi Tenggara, Kasek beserta staf. Yang pertama ingin kami sampaikan terkait materi diskusi kita pada hari ini sangat menarik. Bagaimana kita meningkatkan kompetensi kita di masa non-tahapan. Kalau saya kaitkan dengan pendekatan spiritual atau religius, ini merupakan muhasabah, introspeksi diri kita atau evaluasi diri kita bagaimana ke depannya kita lebih baik untuk bersiap di tahapan pemilu. Itu pendekatan spiritualnya saya korelasikan. Terus yang ingin saya diskusikan di sini terkait narasumber tadi, materinya sangat luar biasa dan pokoknya pendekatan penyampaian normatifnya itu sangat luar biasa. Ada beberapa catatan yang saya sampaikan. Tadi narasumber berbicara terkait kepercayaan publik atau trust publik. Bagaimana kita Bawaslu ini di publik ini, di mata publik, di mindset cara melihat masyarakat ini, Bawaslu ini baiklah. Nah, tadi narasumber menyinggung terkait integritas. Nah, integritas ini kan sangat penting. Sebagaimana kita ketahui, bahwasannya integritas ini kan selalu beridentik dengan tekanan. Nah, mungkin Pak Ketua, narasumber kita ini mungkin pernah bekerja di bawah tekanan. Sebagaimana kita ketahui berdasarkan hukum Newton, tekanan terjadi karena banyaknya gaya. Nah, mungkin Ketua dalam bekerja mungkin sering ada di bawah tekanan. Bagaimana kiat-kiat Ketua ya, untuk menghindari tekanan-tekanan dari stakeholder dalam menjaga integritas atau profesional Ketua dalam bekerja menaungi Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir Jangan Baik, jelas. matikan Bapak Ibu kamera lagi sekalian. Pak Syambu. Selanjutnya saya mempersilahkan kepada Ibu pimpinan Konawe Kepulauan. Kepada Ibu saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang saya hormati Koordinator Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara juga, Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota se-Sulawesi Tenggara beserta teman-teman staf yang telah hadir di ruang diskusi kita hari ini. Materinya sangat menarik dan berkualitas menurut saya. Saya tadi tertarik di
slide tentang mengenai tantangan dan solusi dalam peningkatan kompetensi. Nah, di sini sudah disampaikan bahwa tantangan-tantangan umumnya itu adalah salah satunya keterbatasan anggaran dan sumber daya baik itu sumber daya manusia kita. Tapi yang menarik bagi saya itu ada di solusi inovatif. Apalagi sekarang kita dihadapkan dengan efisiensi anggaran. Nah, salah satu yang disebutkan di sini adalah advokasi anggaran khusus untuk mengembangkan kapasitas. Nah, saya ingin contoh konkret dari advokasi anggaran khusus ini seperti apa menurut narasumber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Selanjutnya saya mempersilahkan kepada Bapak dari Kabupaten Wakatobi. Izin pimpinan dari Wakatobi monitor. Izin. Wakatobi. Kalau tidak ada Wakatobi, Wakawondo saja. Baik Bapak Ibu, mungkin untuk pertanyaan Wakatobi kita bisa skip, kita masukkan di sesi kedua. Selanjutnya tadi saya mendengar ada pertanyaan dari Kabupaten Bombana. Pak Ketua Bombana. Atau kita ganti dengan kabupaten lain. Ada Bapak Ibu? Izin Bapak Ibu, kedengaran suara saya? Mana. Ada dari kabupaten lain atau kita langsung ke Ibu yang dari Kabupaten Konawe Selatan? Iya. Terima kasih moderator atas kesempatan Siap, yang Ibu. diberikan ke saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabak Provinsi dan staf Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota se-Sulawesi Tenggara, serta staf sekretariat Kabupaten Kota se-Sulawesi Tenggara. Kita tahu bersama bahwa masa non-tahapan pemilu ini sering dianggap sebagai periode jeda, yang kita ketahui bersama bahwa padahal justru di masa inilah pengawas pemilu sebenarnya memiliki kesempatan untuk memperkuat kapasitas, pengetahuan, dan mengasah keterampilan secara optimal. Nah, yang saya ingin tanyakan bahwa mengapa peningkatan kompetensi pengawas pemilu perlu dilakukan di masa tahapan itu, serta apakah ada risiko jika peningkatan kapasitas hanya dilakukan saat tahapan berlangsung. Mungkin itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya, suaranya tidak ada. Tidak kedengaran suaranya. Oh, siap Ibu. Baik, tadi ada 3 pertanyaan dari Kabupaten Konawe Selatan, Bapak Ketua dan Ibu Pimpinan, serta dari pimpinan Konawe Kepulauan. Pertanyaan pertama terkait bagaimana menimbulkan kepercayaan publik terhadap Bawaslu, mengingat integritas kita. Yang kedua, apa kiat-kiat terkait tekanan yang dihadapi oleh narasumber
dari stakeholder. Kemudian ada dari Konawe Kepulauan tentang solusi dan terkait peningkatan kompetensi pengawas pemilu yang tertulis dalam materi terkait advokasi anggaran khusus. Bagaimana merencanakan anggaran advokasi anggaran khusus itu di efisiensi anggaran. Selanjutnya ada Ibu dari Konawe Selatan terkait mengapa peningkatan kompetensi pengawas pemilu itu perlu dilakukan. Demikian mungkin pertanyaan dari pada sesi pertama ini. Selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada narasumber untuk memberikan tanggapan. Kepada Bapak saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Dan saya juga berterima kasih kepada rekan-rekan Bawaslu Kabupaten Kota yang sudah bertanya. Ini cukup luar biasa pertanyaannya dari Konsel, dari Konkep, dan Konsel ini diwakili dua rekan saya. Yang pertama dari rekan saya Ketua Bawaslu Konsel terkait bagaimana cara meningkatkan kepercayaan publik. Betul, tentu memang ada hal yang bagaimana kita ini lakukan supaya kepercayaan kita ke publik itu bisa betul-betul tertanam. Karena kita tidak pungkiri bahwa lembaga Bawaslu ini lembaga publik yang memang setiap kegiatan ataupun langkah ataupun tindakannya mesti itu tidak lepas dari penilaian publik. Nah, tentunya kita sebagai pengawas pemilu supaya betul-betul itu publik menjustifikasi bahwa Bawaslu ini layak dan memang tampil di publik itu mendapat predikat kepercayaan yang luar biasa adalah satu itu bagaimana kita bertransparansi terhadap proses pengawasan yang kita lakukan. Jadi kita mulai dari proses pengawasan yang kita lakukan mulai dari sebelum tahapan, pada saat tahapan mulai dari penyusunan DPT, kita mensiarkan publik apa yang kita lakukan, apa yang memang menjadi tugas kita, sampai dengan kampanye, sampai terus di pengawasan, pemungutan, dan terus kita publikasikan ke masyarakat sehingga betul-betul masyarakat itu tahu bahwa oh seperti inilah Bawaslu dia menampilkan apa yang dilakukan. Terus yang kedua adalah bersikap profesionalisme terhadap pekerjaan kita. Bagaimana maksudnya di sini adalah tugas kita sebagai pengawas pemilu ya benar-benar memegang teguh bagaimana kita berperilaku di masyarakat sebagaimana sebagai seorang pengawas pemilu dengan mulai dari cara kita bersikap, bertindak maupun berkomunikasi dengan masyarakat. Nah, terus bagi selanjutnya menurut saya adalah yang paling terpenting adalah kita sebagai seorang pengawas pemilu adalah berlaku netral. Netralitas bagaimana memperlakukan seadil-adilnya kepada peserta pemilu. Nah, itulah mungkin yang paling penting sehingga masyarakat betul-betul terdorong bahwa memang Bawaslu ini bersikap netral. Jadi tidak ada keraguan, ada perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu. Terus yang selanjutnya adalah menurut saya bagaimana kita membangun kepercayaan publik ini adalah terus bersinergi, berkolaborasi antar lembaga, antar kelompok, bahkan kepada masyarakat sekitar kita. Terus selanjutnya pertanyaan kedua dari kawan saya Ketua Bawaslu Konsel kalau saya tidak salah adalah bagaimana kita menghindari sebagai seorang pengawas pemilu menghindari tekanan-tekanan yang mungkin saja kita hadapi. Kalau tidak salah ya, kalau kami sendiri sebagai pengawas tentunya kita ini sebelum berada di sini sudah tentunya ada proses yang kita lalui, yaitu proses sumpah,
jabatan. Nah, tetap itu yang kita pegang teguh. Terus yang kita pegang teguh lagi bagi saya selanjutnya adalah aturan-aturan yang mengikat daripada pekerjaan kita itu sendiri. Ada aturan-aturan yang di Undang-Undang Pemilu, ada peraturan DKPP, ada peraturan Perbawaslu nomor 3 tentang pola hubungan. Nah, itulah mungkin yang menjadi pegangan kita sehingga bagaimana kita bisa menghindari tekanan-tekanan politik. Terus kemudian pemahaman terhadap eh, kepada orang-orang yang dianggap memang punya power untuk melakukan tekanan-tekanan itu, yaitu bagaimana kita membangun perkuat solidaritas kita, terus membangun hubungan-hubungan yang memang dianggap itu bisa memberikan pemahaman-pemahaman sehingga tidak terlalu memberikan tekanan yang begitu kuat. Mungkin itu pokoknya dari yang bisa saya sampaikan kepada rekan saya Ketua Bawaslu Konawe Kepulauan. Terus selanjutnya dari rekan saya anggota Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan terkait apa sih advokasi anggaran khusus. Jadi sepengetahuan saya advokasi anggaran khusus adalah anggaran yang memang berasal dari pemerintah atau DPRD yang kita bisa minta tetapi melalui dengan program-program kegiatan yang berbasis pada pemetaan atau pemetaan risiko ataupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya FGD dengan lintas stakeholder. Mungkin itu yang bisa saya jawab kepada rekan saya. Terus selanjutnya Ibu Hasni terkait mengapa sih pengawasan peningkatan kompetensi itu penting dilakukan di masa tahapan ketimbang di tahapan itu sendiri pada saat tahapan. Karena mengutip kata pimpinan kita, kenapa tahapan emas itu adanya di non tahapan? Karena kita memiliki deadline waktu yang cukup panjang, sehingga tidak ada rasa tergesa-gesa untuk memahami, untuk belajar pendalaman terhadap regulasi-regulasi yang baru yang hadir mengiringi tahapan itu. Karena tahapan ini kita sudah bisa menyusun, sudah bisa merencanakan, dan bisa mengekstend. Jadi hal-hal apa saja di non tahapan ini bisa kita lakukan, bisa kita lakukan evaluasi, ada jangka waktu yang bisa kita menutupi kapasitas-kapasitas kita yang memang dianggap pada saat tahapan kemarin itu kurang maksimal. Jadi kata kuncinya di masa non tahapan ini ada waktu yang panjang untuk kita menyusun schedule kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan sehingga tidak ada kesan terburu-buru. Mungkin itu saja Ibu pimpinan Konsel, Ibu Hasni, yang bisa dapat saya sampaikan pada forum diskusi ini. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator untuk memandu selanjutnya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian tanggapan dari narasumber kita terkait pertanyaan dari beberapa kabupaten. Selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada penanya untuk memberikan tanggapan dari jawaban yang telah disampaikan oleh narasumber kita. Apa ada dari Ketua Konsel? Konsel cukup sangat diterima dengan baik. Dari Ibu Pimpinan Kabupaten Konawe Kepulauan? Cukup, terima kasih moderator. Dari Ibu Hasni? Cukup. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya karena waktu kita masih panjang, saya membuka sesi kedua di forum diskusi ini. Selanjutnya saya mempersilahkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk memberikan tanggapan pertanyaan kepada narasumber kita.
Bapak Ibu, apa masih ada? Saya bertanya ya, Baik. boleh ya? Dari Bawaslu Provinsi ada Bapak Indra Eka Putra. Yang kedua, tadi ada Bombana yang mengajukan monitoring Bombana. Ada juga tadi dari Ketua Wakatobi. Baik Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu pertanyaan Ya, dari berikutnya, saya Wakatobi, memberikan Wakatobi. kesempatan kepada Bapak Pimpinan. Oh, Wakatobi ada Pak? Ya, dari Wakatobi. Oh iya siap. Dari pertanyaan kedua dari Wakatobi, lanjut. Bombana ada? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami Izin hormati, Bapak, sebentar. kedengaran ya? Sudah, Kedengaran, Iya, Mbak? sebentar Bapak. sudah enggak apa-apa. Mbak. Mbaknya dengar ya? Dengar Pak, dengar. Izin Pak, Mbak sebentar. moderator, dengar ya? Dengar Bapak, dengar. Baik, terima kasih. Saya lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang kami hormati pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan pimpinan Bawaslu Kabupaten Sulawesi Tenggara. Ada beberapa hal yang menjadi catatan kami bahwa di dalam non tahapan memang sedikit mengganggu dan mengusik kita semua, bahwasanya isu-isu di luar tentang kita sebagai penyelenggara, bahwasanya ada keraguan publik terhadap keberadaan kita ketika tahapan ini. Karena apa? Mungkin saja publik menilai bahwa eksistensi kita sudah sedikit berkurang. Salah satu hal yang menjadi pertanyaan besar kita adalah bahwasanya itu berhubungan dengan profesionalitas kita. Yang menjadi pertanyaan saya bahwa dengan adanya problem seperti ini, tentu inilah menjadi tantangan. Sehingga kira-kira menurut pemateri, untuk kita bisa menghadapi tantangan berupa isu yang kemudian berhubungan dengan profesionalitas kita ini, kira-kira bagaimana kiat-kiat sehingga kemudian itu bisa bisa ditertepis, ataupun dalam bentuk konkretnya seperti apa, atau kiat-kiat seperti apa yang bisa dilakukan sehingga kemudian kepercayaan publik terutama pada hal kerja-kerja profesional dari penyelenggara itu bisa terkikis. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya saya mempersilahkan kepada pimpinan Bawaslu Provinsi, Bapak Indra Eka Putra. Izin Pak. Saya ya? Iya Pak, siap-siap. Tadi minta Ya, maaf pertanyaan pertama tapi diambil alih oleh Wakatobi mungkin karena pengaruh jaringan dia buruk Pak. Silahkan Bapak. iya, enggak apa-apa. Baik, terima kasih moderator. Terima kasih narasumber. Saya kira salah satu narasumber terbaik kita ya Pak Rusdia. Ya, bagus sekali cara menyampaikannya, slide-nya juga berbobot saya lihat. Nah, saya tadi juga men-stressing pada kaitan dengan advokasi anggaran khusus. Itu menarik sekali menurut saya. Dan itu menurut saya salah satu solusi yang mungkin kita belum terpikirkan atau sempat terpinggirkan. Ternyata kita mesti ada hal yang sifatnya mengadvokasi satu anggaran khusus misalnya. Nah, saya ingin mengaitkan dengan penelitian IDEA ya, Institute for Democracy and Electoral Assistance. Salah satu penelitinya, sebut saja misalnya Teresia Perslanella, itu meneliti dan menghasilkan, penelitiannya menyatakan bahwa faktor dominan yang menghambat pemilu Indonesia 2024 kemarin
plus 5 tahun ke depan itu adalah penyebaran misinformasi dan disinformasi yang mendistraksi kebenaran pemilu itu sampai kepada pemilihnya. Nah, tadi di slide narasumber, saya juga tadi melihat ada 3 kemampuan. Misalnya satu kemampuan teknis, itu berkaitan dengan people personal atau orang pribadi gitu kan. Kemampuan orang pribadi. Kemudian ada kemampuan manajerial dan kemampuan sosial. Nah, coba menurut narasumber, coba ditarik dalam, kalau kita hubungkan itu ya, coba ditarik dalam ide yang konkret menurut narasumber, kalau dikaitkan dengan advokasi anggaran khusus, minimal di Kolaka Utara, dan penelitian Teresia Pierslanela itu, yang misinformasi dan disinformasi berkaitan dengan pemilu kita. Apa yang bisa kita advokasi anggaran khusus kepada siapa saja dan lembaga mana saja kira-kira yang bisa kita konkretkan advokasi anggaran khusus ini berkaitan dengan penelitian ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira non-tahapan ini, saya menyambung dengan yang disampaikan Pak Arpis, memang yang selalu masyarakat dan publik pertanyakan, nggak ada kerja lagi ya, kan itu pertanyaan yang biasa tapi menurut saya menukik untuk membuat kita berlomba, yang kata Bram itu seolah-olah sibuk begitu. Kan itu menyakitkan, seolah-olah sibuk gitu. Padahal gaji kita itu jauh sekali di atas kepala dinas. Gaji pokok ini. Nanti 2 kepala dinas bergabung itu baru sama dengan gajinya kabupaten kota, bagaimana dengan provinsi. Nah, gitu. Coba kalau kita membaca misalnya putusan MK, itu ada 11 prinsip pemilu demokratis yang diputuskan. Salah satunya itu prinsip non-diskriminasi. Di masa non-tahapan ini saya kira masa menanam yang tadi dikutip narasumber yang berasal dari pimpinan RI, atau kalau saya masa menabur begitu, itu apa yang mau kita tabur agar prinsip-prinsip pemilu demokratis itu terwujud di Sulawesi Tenggara atau di Indonesia atau minimal di Kolaka Utara. Nah, saya kira itu tentu juga harus konkret idenya. Di masa non-tahapan ini, di saat efisiensi anggaran, mewujudkan prinsip-prinsip pemilu demokratis itu dengan ide konkret seperti 1, 2, 3. Nah, kira-kira menurut narasumber itu apa? Biar kita mendengar, atau bisa saja itu malah ide narasumber menjadi, kita angkat menjadi ide kita yang kita sampaikan ke nasional. Tadi itu kan sudah disampaikan oleh Pak Haji beberapa ayat-ayat Qur'annya ya. Saya kalau mendengar Pak Haji tadi serasa sudah hari Jumat, meskipun masih hari Kamis ini. Saya kira itu Pak narasumber butuh ide secara konkret, nggak usah takut mengeluarkan idenya. Kita sama saja semua ini, pembelajar semua, tidak ada yang lebih dan kurang. Kalau kurang ya kita kurang sama-sama semua. Saya kira itu, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, saya sederhanakan pertanyaan dari Bawaslu Wakatobi dan Bapak Indra Eka Putra. Yang pertama itu terkait bagaimana mengembalikan kepercayaan publik kepada kita terkait keraguan integritas di Bawaslu. Yang kedua ada terkait dari Bapak Indra Eka Putra, ada terkait advokasi anggaran. Bagaimana menarik ide-ide yang konkret, apa yang bisa dilakukan dalam advokasi anggaran khusus itu. Selanjutnya ada apa yang bisa kita tabur
biar prinsip kepemiluan di masa non-tahapan ini bisa kita laksanakan. Kepada Bapak narasumber, saya persilahkan untuk memberikan tanggapannya. Baik, terima kasih. Tanggapan saya dalam tanya ya, dari Bapak Sofi, Pak Hafiz, dengan ya, terima kasih moderator. Dan juga terima kasih banyak kepada rekan-rekan saya dari Wakatobi, ada Pak Arfis dengan pimpinan Bawaslu Provinsi. Mungkin ini sebenarnya Bawaslu Provinsi terkait dengan pemaparan materi saya tadi bukan lain sebenarnya bertanya, tetapi sebagai mentor, karena ada di pelatihan atau mentor. Mungkin begitu pimpinan. Baiklah, menurut pandangan saya terkait, kalau tidak salah tadi pertanyaannya Pak Arfis, adalah bagaimana kita menepis isu di masa non-tahapan ini, apa sih pekerjaan Bawaslu di masyarakat, apa sih pekerjaan Bawaslu terhadap tanggapan masyarakat. Kalau tidak salah begitu Pak. Siap, Pak. Ya, artinya saya begini, konkretnya begini. Pak Arfis, Kerja memang kita tidak memungkiri bahwa lembaga Bawaslu ini adalah lembaga publik yang memiliki standar operasional terhadap pekerjaan kita yang sudah disusun oleh pimpinan Bawaslu. Tetapi tidak menutup kemungkinan sampai sejauh ini kita sudah melakukan kegiatan untuk menepis itu. Salah satunya adalah kegiatan-kegiatan sosialisasi yang sudah dilakukan oleh mungkin hampir serentak, terkhusus kita di 17 kabupaten kota ini sudah melakukan sosialisasi di masa tahapan, apalagi saat ini adalah pengawasan data pemilih berkelanjutan itu sudah ada dan itu bersentuhan langsung dengan masyarakat. Bahkan ada masyarakat, oh ternyata masih lanjut. Nah, dari situ itu salah satu hal yang bisa menepis, tetapi kita tidak semua harus mengakomodir isu-isu yang diberikan oleh masyarakat, karena memang lembaga ini lembaga publik, tapi tidak semua harus kita jawab secara publik apa sih yang menjadi pekerjaan kita. Karena ada standar operasional, tetapi tentunya kita sudah berbuat. Ada yang melakukan koordinasi, ada rekan kita ada yang membuat pojok-pojok pengawasan, lensa pengawasan, dan hal-hal lain. Saya rasa itu salah satu bukti untuk menembus isu bahwa kita ini termasuk sudah profesional sebagai seorang pengawas, karena tidak pernah berdiam diri, tetap ada gerak langkah walaupun langkah itu tidak mesti begitu cepat, tapi pelan-pelan, karena kita ini harus berjalan lamban supaya betul-betul terserap nih, karena kita memiliki cukup ruang waktu di masa non tahapan ini, betul-betul apa yang kita sampaikan ke masyarakat mudah dipahami dengan adanya waktu yang luang ini, sehingga bisa 1, 2, atau 3 kali kita lakukan pendekatan-pendekatan baik itu sosialisasi maupun pendidikan-pendidikan politik yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab kita. Mungkin itu Pak Arfis yang bisa saya sambung dari apa yang menjadi pertanyaan Bapak. Terus selanjutnya lebih dalam lagi digali oleh pimpinan Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Amin terhadap perkataan saya tadi adalah terkait apa sih bentuk nyata daripada advokasi anggaran. Jadi sepengetahuan saya bahwa salah satu tren yang saya searching di media online, bahwa salah satu untuk meningkatkan daripada kompetensi kita sebagai seorang pemilu adalah tidak berhenti pada sana sekarang ini, yaitu efisiensi anggaran. Maka ada dibuat celah yaitu advokasi anggaran. Nah, untuk ke sana tentu tidak kita langsung begitu saja. Nah, sebagai seorang pengawas pemilu, lembaga pemilu adalah bagaimana kita memetakan dulu kira-kira tugas-tugas yang lalu seperti kami di Kolaka Utara ini, apalagi yang tren sekarang pada saat tahapan itu adalah money politik. Jadi mungkin kita sudah bisa memetakan kira-kira wilayah mana yang money politiknya di pemilihan lalu itu besar, kita petakan daerahnya, terus kita buat dalam bentuk proposal, dan kemudian kita
undang untuk beberapa stakeholder yang mungkin dianggap bisa memperkuat argumen kita, proposal tersebut untuk kita dorong ke pemerintah dan bahkan sehingga di pemerintah bisa bersinergi lagi kembali dengan DPR sehingga dicarikan solusi pada saat perubahan-perubahan anggaran. Sehingga apa yang menjadi proposal kita untuk kegiatan bagaimana mengurangi hal-hal tersebut yang menjadi tantangan kita, yang contoh yang kita ambil nyata saat ini yang tren adalah money politik. Terus pimpinan yang saya hormati, selanjutnya itu bagaimana kita kaitkan lagi dengan 3 kompetensi mungkin tadi kalau saya tidak salah mendengar pertanyaan pimpinan, sebenarnya pertanyaan adalah kalian untuk bagaimana sebagai seorang pengawas pemilu meningkatkan kompetensinya adalah dengan kompetensi teknis dan kompetensi manajerial. Jadi kompetensi teknis ini bagaimana kita mendalami regulasi-regulasi yang ada yang menyangkut terkait penyelenggaraan ini. Kita bedah undang-undang, kita bedah Perbawaslu, berikut dengan turunan yang sudah edaran yang sesuai, begitupun dengan PKPU, peraturan DKPP, selanjutnya adalah peraturan-peraturan yang dianggap memang bisa mendukung daripada pekerjaan kita. Dari sisi kompetensi manajerial kita, bagaimana kita sebagai seorang pemimpin mampu berkomunikasi efektif, itu dengan belajar kepada momen-momen di kantor ini kita dengan bersama staf melatih bagaimana aktif berkomunikasi pada saat mungkin kami di sini yang kami lakukan di Bawaslu Kolaka Utara itu pada saat rapat-rapat internal kami lakukan bergilir staf-staf untuk menjadi MC, menjadi pembicara ataupun dia mempraktekkan apa-apa saja yang diketahui yang selama dalam tugasnya mengikuti pelatihan-pelatihan itu dikembangkan lagi di forum-forum yang kami lakukan. Mungkin itu saja pimpinan yang bisa dapat saya gambarkan. Semoga bisa ditambahkan lagi yang lebih tajam lagi kepada pimpinan selaku mentor pada kesempatan ini. Izin sedikit saya menambahkan moderator. Moderator. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian tanggapan atau jawaban yang diberikan oleh narasumber kita. Selanjutnya saya mengembalikan kepada penanya, apakah mau ditanggapi? Ya, tadi itu ada Ibu Hatisna, kayaknya mau Sudah bisa menambahkan. Iya, coba kita dengar dulu. Oh iya, baik Bapak. Selanjutnya saya mempersilahkan kepada pimpinan Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara, Ibu Hatisna, untuk memberikan tanggapan. Kepada Ibu saya persilahkan. Terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Pak Indra dan Pak Haji Heri. Yang saya hormati Kasubag, Kabag yang hadir pada kegiatan Zoom kita pada siang hari ini. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan pimpinan Bawaslu Kabupaten Seprovinsi Sulawesi Tenggara dan staf yang hadir membersamai kita. Izin sedikit menambahkan dari jawaban dari Ketua Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara Pak Rusdi terkait aplikasi dana yang tadi sempat ditanyakan oleh Pak Pimpinan Provinsi terkait mengenai kegiatan-kegiatan Bawaslu di tengah efisiensi anggaran. Saya akan mengambil contoh kemarin pada saat tahapan itu kita melakukan sosialisasi pendidikan politik kepada pemilih pemula. Itu kita didukung anggaran dari Bawaslu.
Tapi sekarang ini karena tidak adanya anggaran atau masa tahapan efisiensi anggaran, maka kami dari Kabupaten Kolaka Utara itu akan melaksanakan kegiatan yang sempat kami bicarakan bersama pimpinan Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara, itu kami akan berkunjung ke sekolah-sekolah yang bisa kami jangkau di tengah non tahapan ini untuk meminta waktu pada saat kegiatan selesai upacara pada hari Senin, ataukah mungkin kita meminta waktu di sela-sela pembelajaran siswa-siswa SMA yang sudah berusia 17 tahun untuk memberikan pendidikan politik. Tapi yang penting mungkin di sini pada saat kita melakukan pendidikan politik di tengah mereka belajar itu waktunya mungkin kita agak sedikit efisienkan. Karena takutnya pada saat kita menyampaikan sosialisasi kepada pemilih pemula itu mengganggu waktu belajar mereka. Tetapi kalau kita mungkin berkoordinasi dengan guru-guru, meminta berapa lama waktu yang bisa kita berikan untuk menyampaikan sosialisasi kepada pemilih pemula itu mungkin kita bicarakan saja kepada guru-guru kelas atau kepala sekolah. Kemudian yang kedua itu bisa kita berkoordinasi dengan Kesbanpol di tengah penyusunan kegiatan dari Kesbanpol itu kita bisa dipanggil untuk menjadi narasumber pada kegiatan Kesbanpol, itu bisa. Kita tidak usah, kalau mungkin anggarannya mereka terbatas, kita bisa mungkin tidak usah dibayar atau bagaimana lah pada saat kita menyampaikan materi. Kemudian yang ketiga yang bisa juga kita lakukan yakni melobi kepada Pemda supaya dalam di non tahapan ini Pemda juga menyisihkan anggaran kepada Bawaslu untuk kita melakukan kegiatan-kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat. Itu yang saya bisa tanggapi, saya tambahkan terkait tadi pertanyaan Pak Indra. Kemudian saya kembali lagi ke Wakatobi. Wakatobi untuk meningkatkan kepercayaan publik di tengah tahapan, kita yang bisa kita lakukan ini memanfaatkan media sosial, humas kita tentunya dalam menyampaikan informasi kegiatan yang kita lakukan di Bawaslu, yakni seperti kegiatan sosialisasi, kegiatan penguatan kapasitas, penguatan sumber daya, yang mana pentingnya penguatan sumber daya ini atau kompetensi ini terhadap staf Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara, karena kalau kita tidak bekerja tetapi tidak kelihatan bekerja, maka penilaian publik terhadap Bawaslu itu apa sih kerjanya Bawaslu, karena tidak karena tidak terekspos oleh publik. Jadi salah satunya itu bagaimana kita memanfaatkan media sosial, dan kemudian penting sekali kita melakukan peningkatan kapasitas, mengevaluasi terkait kerja-kerja kita di masa tahapan kemarin. Tujuannya untuk apa? Supaya kedepannya nanti pada saat kita melakukan pengawasan di tahapan pemilu, itu kita sudah siap, bukan lagi kita belajar, tetapi pada posisi kita sudah siap mengerjakan. Walaupun sebenarnya bukan saja seperti HP2H, mungkin HP2H bisa melakukan penguatan kapasitas itu penerimaan laporan, membuat kajian
kajian hukum, itu bisa kita lakukan secara bersama-sama sehingga pada saat tahapan nanti ketika kita semua staf itu bisa secara mandiri menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan pada saat di tengah tahapan berlangsung. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Pimpinan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas tanggapan yang telah diberikan atas pertanyaan oleh pimpinan Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Provinsi. Saya rasa sangat cukup untuk melengkapi tanggapan yang diberikan oleh narasumber. Kalau Bapak Ibu sekalian telah menunjukkan 11.46 WITA, maka saya mempersilahkan kepada pemantik diskusi kita untuk memberikan tanggapan terkait diskusi kita Halo. hari ini kepada Halo. ya, siapa? Iya, saya sedikit saja ya terkait Siapa? dengan Silakan. tadi apa yang disampaikan oleh narasumber dan ditambahkan Ibu Hatisna. Begini, jawabannya sudah bagus. Cuman sebenarnya saya ingin itu ditarik lebih konkret. Misalnya, coba teman-teman ingat ya, apa yang dilakukan Pak Api Pudin, Bawaslu Republik Indonesia, itu periode 2017-2022 di masa non-tahapan. Kan itu sebenarnya mengkonkretkan langkah yang diperintahkan oleh undang-undang terkait kewenangan pengawasan partisipatif. Nah, kenapa tadi saya tanya konkretnya bagaimana? Siapa tahu bisa ditarik ke dalam satu rumusan yang konkret di Kolaka Utara. Kalau Pak Apip dengan pimpinan RI pada saat itu melobi Bappenas. Jadi kalau kita ingat, itu Bappenas dilobi oleh Bawaslu RI sehingga keluar anggaran dari Bappenas, bukan anggaran Bawaslu RI. Dikasih anggaran Bawaslu, ayo lakukan namanya sekolah kader pengawasan partisipatif. Konsepnya dibuat oleh Pak Apip beserta semua pimpinan, didorong ke Bappenas. Bappenas logik, oh iya masuk akal, ayo kita anggarkan. Nah itu yang saya bilang, konkret dalam bentuk tindakan. Nah bisakah misalnya yang disebut dengan advokasi anggaran khusus, yang saya kaitkan tadi dengan kendala pemilu menurut IDEA tadi, dikonkretkan juga oleh Kolaka Utara. Misalnya melobi Bapeda, kan turunannya Bappenas Bapeda. Kolaka Utara kan tadi yang punya ide ini. Ide untuk mengadvokasi. Bahkan kalau saya ditambahkan katanya mengadvokasi anggaran khusus, mengadvokasi dan mengeksekusi. Jadi kalau bisa Bapeda langsung keluar juga berapa uang untuk program misinformasi dan disinformasi pemilu atau pemilihan. Nah, itu langsung konkret. Untuk apa anggarannya? Untuk program misinformasi dan disinformasi dalam pelaksanaan pengawasan tahapan, non-tahapan. Sasarannya di mananya silakan Pak Rusdi, Ibu Hatisna membuat satu proyek proposal. Supaya itu langsung dilobi ke sana. Seperti yang saya contohkan tadi. Jadi, tidak pada tataran yang abstrak. Kita akan begini, buat saja proposalnya sebagai konkretisasi ide mengenai advokasi anggaran khusus. Saya suka sekali tadi itu ide terkait dengan advokasi anggaran khusus. Bahkan mohon maaf ya, di provinsi belum. Karena kita masih menindaklanjuti program-program RI. Nah, meskipun kita secara umum meminta anggaran non-tahapan, itu kan umum. Tapi berkaitan dengan satu dimensi, misalnya dimensi pencegahan mis dan disinformasi di tengah masyarakat di masa tahapan. Nah, konkretnya begini. Kita buat proyek proposal, misalnya 3 bulan, adalah proyek membuat proposal dan mengadvokasinya kepada Bapeda.
1 bulan atau 3 bulan ke depan adalah mengeksekusinya. Kemudian berarti 6 bulan ke depan keluar anggarannya, lalu kita bentuk timnya. Apakah Kolaka Utara atau Kolaka Utara mau menyandingkan ke Sultra? Itu yang maksud saya lebih konkret. Nah, tadi karena itu hasil penelitian IDEA yang Teresia Pers Lanela tadi, coba dibuka deh. Apa tantangan pemilu menurut IDEA? Itu salah satunya keluar itu. Nah, yang kedua tadi itu kan saya bilang berkaitan dengan pemilu prinsip demokrasi. Ada 11 putusan, ada putusan Mahkamah Konstitusi itu tentang 11 prinsip pemilu yang demokratis. Salah satunya itu adalah pemilu non diskriminatif. Kita tahu tantangan-tantangan kemarin misalnya disabilitas, TPS yang tidak ramah difabel gitu kan. Itu kan tantangan-tantangan kemarin. Nah, di masa non tahapan ini kira-kira apa konkretnya? Nah, kalau saya misalnya itu juga gabungkan saja dengan advokasi anggaran khusus plus misalnya ke kemana? Kalau ini ke Bapeda, ini bisa tidak ke dinas sosial? Anggarannya keluar dari dinas sosial ini, Pak. Kemarin TPS kendala kita ini loh, gitu. Apakah bisa ada program itu sehingga di kedepannya kalau KPU tidak punya anggaran untuk pengadaan fasilitas difabel itu, dinas sosial bisa meminjamkan, misalnya Sekolah Utara berapa sih? Di mana-mana saja tempatnya yang rawan difabel atau banyak difabelnya. Nah, itu di situ bisa lebih diantisipasi oleh Bawaslu secara kelembagaan di masa non tahapan. Nah, itu maksud saya sebenarnya yang tadi. Tapi eh, apa overall lah, secara umum itu teman-teman sudah menjawab dengan bagus. Hanya kalau nanti ini kan mohon maaf ya, kita tidak mungkin menginternal terus. Kalbar kemarin kan sudah mengundang kita sebagai eh, penanggap bahkan. Nah, kita juga harus siap di kemudian hari untuk apa running the way, jalan atau keluar menjadi narasumber. Nah, di sini latihannya jangan terlalu lama, harus kita berani melibatkan yang lain. Nah, kalau sudah melibatkan yang lain, antara diskusi apa dengan kritik itu agak interchangeable itu. Kadang-kadang dipertukarkan kalau sudah di forum umum. Jadi menjadi narasumber memang harus kita eh, siap segala sesuatunya. Tapi overall saya kira sudah baik. Hanya harus ada juga jangka waktunya kita latihan ini sampai kapan. Kalau pemanasan main bola itu kan 15 menit saja. Kalau pemanasannya sampai tahapan, kapan kita main gitu. Saya kira itu saya kembalikan kepada moderator. Saya mohon maaf ya kalau ini lagi-lagi bukan eh, menggurui dan lain-lain. Ini sifatnya diskusi, dialog, tetapi dalam diskusi itu antara sombong dengan percaya diri itu beda tipis, Pak. Yang tahu hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun nadanya keras, kalau dalam innamal amalu niatnya bilang ini untuk diskusi, itu bukan sombong. Nah, itu saya kira, tapi penyampaian Pak Haji tadi bagus untuk menekankan kita dari awal agar baik nada mungkin maupun esensi itu sebisa mungkin kita eh, kendalikan agar tidak terkesan sebagai menggurui. Saya kira itu saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas ide yang telah disampaikan kepada kita semua. Semoga hal ini bisa kita terapkan di masing-masing kabupaten kota. Bapak Ibu sekalian, mengingat waktu telah menunjukkan 11.54 WITA, sebentar lagi akan istirahat sholat. Saya mempersilahkan kepada pemantik diskusi kita untuk memberikan tanggapan di sesi diskusi ini. Kepada Bapak Haji Heri Iskandar, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Moderator, Bapak narasumber, rekan-rekan Bawaslu Kabupaten Kota, dan yang saya hormati pula tentunya rekan pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang
selalu hadir membersamai kami, kita semua di dalam setiap giat rutin ini, dan beliau selalu tentunya memberikan saran, masukan, dan ide-idenya. Itu bagian dari mencerahkan kita semua. Sekali lagi, terima kasih. Nah, dari awal hingga di penghujung diskusi kita ini, tentu banyak hal yang sudah digali, diperdalam oleh rekan-rekan sekalian. Tentunya ini kalau saya ibaratkan, kalau gali sumur ini tuntas, dapat mata airnya dan mata air yang terbaik, bukan mata air yang masih bau lumpur. Ini sudah jernih tadi penggaliannya. Mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi pegangan buat kita semua. Namun tentunya saya ingin membagikan beberapa hal. Ini lahir dari pengalaman. Tentunya saya menggarisbawahi tadi ada pertanyaan terkait trust public, dan gaya pertanyaan ini ditekankan sampai dia menyebut salah satu tokoh fisika, Newton tadi itu. Ini Pak Syambu nanti minta dipoto itu nilai fisikanya berapa di ijazah nanti terakhir. Saya jadi tergelitik dengan gaya pertanyaan ini. Baik, saya hanya ingin menyampaikan terkait trust public ini, tentunya ini lahir dari pengalaman saya pribadi, tentunya dalam ruang sidang kode etik. Ada sebenarnya menarik juga untuk diskusikan, namun memang waktu yang mempertemukan kita dan waktu juga yang memisahkan kita. Hanya ini menjadi menjadi pesan saja buat diri saya sendiri dan teman-teman pengawas pemilu, bahwa trust public itu ada dua hal yang pernah harus diuji di dalam sidang DKPP. Ini menjadi warning buat kita semua. Kasusnya sepele. Satu itu ngopi-ngopi. Masalah ngopi-ngopi itu sampai menjadi dalil aduan terkait pengawas pemilu. Kedua, tidak balas WA. Ini tidak balas WA. Ada dua dalil pengadu di dua kabupaten berbeda, itu Kolaka dan Kota Kendari kalau saya tidak salah. Itu juga berakhir harus diuji di dalam sidang kode etik, sehingga belajar dari dua hal tersebut. Ini juga menjadi pesan sekali lagi buat kita semua, terkhusus diri saya pribadi, bahwa hal-hal tersebut juga perlu rumusan atau kehati-hatian kita terkait dua hal tadi saya sampaikan, karena ini menjadi fakta. Gara-gara ngopi di sembarang tempat, tidak balas WA sampai di meja sidang di KPP. Ini mudah-mudahan ada waktu di lain kesempatan untuk bisa kita diskusikan kembali, sehingga bisa menjadi mungkin ada solusi terkait dua hal tersebut, sehingga kita bisa terbebas dari hal-hal tersebut. Itu lumayan melelahkan dan meletihkan buat teman-teman yang harus dibawa-bawa ke meja sidang DKPP karena hanya dua hal yang sepele tadi. Itu sepele, itu tidak pergi ngopi sembarangan tempat, terus dia tidak balas WA-nya orang, harus berakhir di meja sidang. Itu bagi saya itu menjadi hal yang menarik untuk kita sebagai pegangan kita, sekali lagi sebagai pengawas pemilu, ada kode etik yang bisa
kita giat meningkatkan kapasitas kita. Sekali lagi warning bahwa kita sebagai penyelenggara pemilu terikat kode etik. Dan kode etik ini saya pesankan sekali lagi tidak hanya mengikat kepada kami komisioner provinsi dan kabupaten kota. Staf juga itu boleh di DKPP kan, karena staf sekretariat itu bagian daripada penyelenggara pemilu ini. Itu mungkin yang menjadi pesan saya di penghujung acara ini. Kemudian giat ini giat rumusan dari Bawaslu provinsi. Ini saya tahu betul yang getol dan menginisiasi ini Pak Indra selaku koordinator divisi penanganan pelanggaran, sehingga giat rutin per Kamis ini tentu menjadi primadona, giat primadona di tengah-tengah masa efisiensi. Karena kita masih bisa saling bertemu, bertatap muka, saling mengisi, berbagi pengalaman, tentunya di tengah-tengah minimnya anggaran yang disediakan oleh negara. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada rekan saya, pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini, Bapak Ibu, Bapak narasumber, moderator, serta Bapak Ibu yang terundang pada kesempatan hari ini. Terima kasih, saya kembalikan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Haji, Pak Kordi. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada narasumber kita untuk memberikan closing statement di kegiatan diskusi kita hari ini. Kepada Bapak Rusdi SIP, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelum saya akhiri, saya ada close statement bahwa jika pengawasan itu adalah ujung tombak demokrasi, maka ketajamannya harus diasah sebelum digunakan. Nah, momen saat inilah kita asah kemampuan kita untuk kita gunakan pada masa tahapan selanjutnya. Cukup sekian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, terima wabarakatuh. kasih Pak atas closing statement-nya. Waalaikumsalam Kemudian saya warahmatullahi kembalikan lagi kepada pemantik diskusi kita untuk menutup kegiatan kita hari ini sekaligus menyampaikan closing statement-nya. Kepada Bapak Haji Heri Iskandar, saya persilahkan. Baik, terima kasih sekali lagi Ibu Moderator. Saya pikir kita tidak panjang lebar lagi. Untuk closing statement saya mengikut saja kepada apa yang disampaikan Bapak narasumber tadi, bahwa ujung tombak harus tajam dan harus diasah. Itu mungkin terima kasih sekali lagi karena waktu sudah menunjukkan waktu sholat. Tentu ini menjadi pesan dan panggilan buat kita semua. Yang lebar dengan mengucap alhamdulillah, saya cukupkan dan saya tutup giat rutin kita ngobrol Kamis satu hari banyak makna. Semoga giat ini dapat berkelanjutan dan dapat memberikan manfaat buat kita. Sekali lagi ujungnya bernilai ibadah buat kita semua. Amin. Amin sekali lagi amin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, demikian tadi closing statement yang telah disampaikan oleh pemantik diskusi kita, dan saya selaku moderator pamit undur diri menutup kegiatan ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.